Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk belajar bagaimana melakukan penilaian dengan aplikasi eRaport ya. Di sini saya Elvin Pujianto ingin memperagakan bagaimana langkah-langkah untuk kita sebagai guru melakukan penilaian di aplikasi eRaport SMK ini. Baik, untuk SMKN 1 Ampel Gading kita bisa mengakses eRaport melalui website sekolah. Ketikkan saja di Chrome, alamat website sekolah SMKN 1 Ampel Gading .sch.id. Cepat ya, internetnya cepat. Oke, di mana eRaport? Kita bisa lihat menu eRaport-nya di sistem informasi. Jadi di atas ini ada drop down, kita pilih eRaport SMK. Klik saja ya. Nah, untuk awal kita bisa login menggunakan akun yang sudah dibagikan oleh Waka Kurikulum. Di mana? Di web atau di WhatsApp grup ya, di info sekolah. Nanti Bapak Ibu buka Excel-nya, lalu cari nama Bapak Ibu, lihat email Bapak Ibu yang ada di eRaport email yang mana. Kebetulan saya emailnya masih email sekolah yang lama ini, SMK Telkom Malang ya. Ini diambil dari Dapodik ya. Kemudian password-nya itu acak ya, dibuat oleh aplikasi eRaport ini. Jadi kita tinggal copy, kemudian kita paste ya. Nah, ini password saya udah saya paste. Oke, tahun pelajaran. Ini secara default tahun pelajaran adalah tahun pelajaran ini ya, yaitu 2022-2023. Semesternya genap. Oke, sudah sesuai, tinggal kita centang saja simpan login. Ini untuk jaga-jaga, simpan login itu mengingat email dan password yang sudah kita masukkan. Nanti otomatis terisi ya kalau kita centang. Oke, langsung setelah semuanya terisi, klik tombol login. Nah, di halaman awal kita bisa melihat mata pelajaran yang diampu. Jadi kita mengajar mata pelajaran apa, itu ada di sini. Contohnya saya baru satu ya yang di-input oleh admin. Ini mata pelajaran dasar-dasar pengembangan perangkat lunak dan game. Kelas yang saya ajar kelas 10 RPL 2, wali kelasnya Bu Wiwin, jumlah peserta didiknya 24. Nah, kalau peserta didik dinilai 0, ini akan terisi ketika kita sudah melakukan penilaian. Ini detail tidak perlu ya kita klik. Ini detailnya siswa ya. Oke, apa yang harus kita lakukan pertama? Pertama-tama kita harus klik referensi dulu ya. Kita mengisi yang namanya tujuan pembelajaran dulu. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kompetensi dasar ini digunakan oleh kelas 11 yang menerapkan kurikulum 2013. Nah, untuk capaian pembelajaran ini digunakan oleh kelas 10 yang menerapkan kurikulum merdeka. Jadi berhubung saya mengajar kelas 10, maka saya akan menggunakan capaian pembelajaran. Kita lihat capaian pembelajaran untuk mapel ini apa, kita bisa langsung klik ini ya, capaian pembelajaran. Nah, ini adalah CP dari mapel pengembangan perangkat lunak dan game saya. Ini
otomatis ya diambil dari Dapodik ya, tersinkronasi dengan Kemdikbud. Nah, jadi kita nggak perlu ngisi ini otomatis ada. Nah, ini ibaratnya KD kalau di kurikulum yang lama. Nah, ini bisa kita nonaktifkan kalau tidak kita gunakan CP itu. Nah, yang perlu Bapak Ibu nanti ketahui lagi, CP mana yang berkaitan dengan materi yang saya ajar gitu. Nah, kita akan mengisi tujuan pembelajaran, klik menu tujuan pembelajaran, langsung klik tambah data yang ada di pojok kanan atas ini. Nah, langsung pilih tingkatan kelas ya. Ini merujuk ya. Jadi kalau kelas 10 yang keluar rombongan belajar reguler, ini kategorinya. Terus rombongan belajarnya yang keluar hanya kelas 10 saja. Di mana kelas yang kita ajar saja yang akan keluar. Kemudian pilih mata pelajaran, ini langsung klik saja. Kemudian di sini kita pilih capaian pembelajaran. Dalam memilih capaian pembelajaran, karena ini tidak bisa kita tulis ya, ini sudah menjadi template di kurikulum Merdeka. Jadi kita hanya menyesuaikan tujuan kita yang ada di Liger ini itu masuk di CP yang mana gitu. Kalau dalam contoh mapel saya menerapkan konsep jaringan komputer dalam pembuatan server website. Ini bisa masuk ke CP ini. Peserta didik mampu menggunakan perangkat dan aplikasi ya. Aplikasi kan server ya. Nah, ini dulu. Jadi Bapak Ibu harus memilih CP mana yang sesuai dengan tujuan saya gitu. Jadi kita harus menentukan dulu itu. Nah, tujuannya ditulis di mana berikutnya. Dia diisinya di dalam format yang kita unduh terlebih dahulu. Jadi unduh template. Ya. Kita buka template-nya, ini masih kosong. Tujuan pembelajarannya diisi di sini. Ini udah otomatis. Ini tujuan pembelajarannya. Langsung bisa kita copy paste. Ini ya. Ini saya copy paste. Saya copy dulu, terus saya paste. Langsung paste saja di sini ya. Nah, oke. Berhubung tujuan pembelajaran saya yang sesuai dengan CP itu hanya satu ini, hanya ini. Yang kedua ini tidak sesuai dengan CP itu. CP ini tidak sesuai. Jadi cukup satu saja, saya save, saya tutup. Oke. Terus nantinya kita akan unggah kembali format yang barusan kita isi. Nah, yang mana kita bisa melihat di format yang baru saja kita unduh yang ini ya. Kalau ini sudah terlanjur unduh banyak, berarti yang terakhir ya, yang ini. Nah, langsung ada notifikasi seperti itu. Data berhasil ya, diupload. Oke. Ini 1 CP, 1 tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kedua, itu kita bisa tambah data lagi, kemudian isi kelas lagi, reguler,
RPL2, mapelnya, terus CP seperti yang pertama, kita lihat tujuan pembelajarannya ini sesuai dengan CP yang mana. Ini menerapkan HTML. Ya, berarti ini pemrograman ya. Saya copy. Saya memilih CP. Nah, ini melakukan pemrograman terstruktur. Jadi sesuai dengan tujuan yang saya tetapkan di Lager ini. HTML merupakan pemrograman terstruktur ya. Nah, dan CSS juga ini bisa dimasukkan dalam CP yang sama dengan HTML. Jadi satu CP ini nanti ada 2 tujuan pembelajaran. Nah, kita langsung saja unduh, terus buka. Oke, kita lihat di download. Ini kan ada 3 ya, karena kita udah mengunduh yang pertama tadi, pembelajaran yang pertama, ini yang awal, ini yang terakhir ya. Kalau ingin melihatnya kita bisa detail ya, di tampilannya detail. Mana ya? Nah, view, detail. Ini yang jamnya yang paling terakhir ya, jam 31. Nah, ini. Nah, oke. Ini yang harus kita isi CP-nya, yang pemrograman terstruktur ya ini. Nah, karena yang awal tadi bukan terstruktur, melainkan penggunaan alat CP-nya. Nah, ini kita paste saja di sini. Oh, maaf ya. Klik 2 kali dulu sampai ada ini, kemudian kita paste. Oke. Kenapa tadi tidak bisa? Karena ini 2 kolom jadi 1 ya. Jadi nggak bisa kalau gini saja, itu nggak bisa. Harus diklik 2 kali, double. Tek, tek, baru klik kanan, paste baru bisa. Oke. Tujuan pembelajaran kedua, saya tinggal copy dari sini. Yang ini. Ya, saya copy. Nah, ini saya klik 2 kali, klik kanan. Kok nggak muncul? Oh, ini yang harus di-copy yang dari sini ya. Nah, ini kalau Bapak Ibu sudah terbiasa menggunakan Microsoft Office Excel ya, ya lancar ya. Oke. Udah, kita tinggal save dan tutup ya. Nah, ingat jangan sampai salah upload ya. Saran saya yang sudah tidak dipakai ini dihapus saja. Yang ini dihapus saja. Nah, jadi yang sisakan 1 saja. Kita tinggal choose file untuk memilih format yang kita upload. Dan oke, data tujuan pembelajaran berhasil diupload. Nah, otomatis ya. Di sini tadi CP-nya ini, yang awal tadi yang ini 1 tujuan. Terus ini CP-nya ada 1 ya, karena sama ya. Nah, tapi tujuannya berbeda. Oke, cukup itu dulu untuk pengisian tujuan pembelajaran. Dilanjutkan ke menu yang kedua. Nah, referensi udah selesai. Yang kedua, memasukkan nilai. Memasukkan nilai nanti kita akan bahas di tutorial kedua. Untuk pertama ini saya cukupkan sampai di sini. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Untuk lebih jelasnya Bapak Ibu harus punya curiosity yang tinggi ya, pengen belajar, pengen nyoba-nyoba. Jangan takut salah. Apabila ada kesalahan langsung hubungi
admin e-rapot atau langsung ke Wakak kurikulum. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.